Halo semuanya, pernah nggak sih kamu ngeliatin slip gaji, angkanya kayaknya udah oke, tapi kok pas akhir bulan kamu bingung sendiri, ini duit lari kemana semua ya? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar habis 5 kebiasaan finansial beracun yang sering banget nggak kita sadari, tapi diam-diam itu tuh yang menggerogoti masa depan keuangan kita. Siap? Yuk kita mulai. Oke, coba dilihat angka ini. 69%. Kira-kira ini angka apaan ya? Ini bukan sekedar statistik biasa loh. Ini cerminan sebuah realita finansial yang cukup serius di negara kita. Yap, benar banget. 69% dari kita punya tabungan di bawah 100 juta rupiah. Angka ini tuh kayak ngebuka mata kita kalau masalah utamanya itu bukan cuma soal gimana cara investasi, tapi jauh lebih mendasar lagi. Soal kemampuan kita cari duit, dan yang lebih penting, kebiasaan kita ngelola duit itu sendiri. Yuk kita bedah kebiasaan beracun yang pertama. Oke, kita mulai dari tipe yang pertama, si penimbun uang. Atau kalau bahasa kerennya, the money holder. Ini adalah tipe orang yang jago banget nabung, tapi jadi lumpuh karena ketakutan pas mau ngeluarin uang. Ada yang relate nggak nih sama pola pikir kayak gini? Biasanya nih, kebiasaan ini tuh muncul dari rasa tanggung jawab yang gede banget. Apalagi buat mereka yang jadi tulang punggung keluarga. Setiap rupiah yang disimpan itu rasanya kayak ngebangun benteng pertahanan. Uang itu bukan lagi jadi alat, tapi satu-satunya sumber rasa aman. Nah, ini dia yang ada di kepala mereka. Setiap kali mau bayar kopi, mau check out baju baru, atau bahkan sekedar mikirin liburan, alarm bahaya di otak tuh langsung bunyi kenceng. Pengeluaran itu disamain sama risiko, sama ancaman. Jadi pertanyaannya, gimana cara jinakin monster ketakutan ini? Solusinya itu bukan berarti kamu harus berhenti nabung ya, bukan. Tapi ubah cara pandangnya. Pertama, jangan biarin uangmu nganggur di tabungan. Investasikan biar dia kerja buat kamu. Kedua, bikin pos anggaran khusus buat menyenangkan diri sendiri. Paksa. Mulai dari yang kecil-kecil aja. Kayak beli kartu Pokemon tanpa rasa bersalah, terus pelan-pelan naikin levelnya. Ini tuh kayak terapi buat ngajarin otak kita kalau spending uang untuk kebahagiaan itu bukan dosa, tapi bagian dari hidup yang sehat. Lanjut, kebiasaan berikutnya ini jadi jebakan buat hampir semua orang yang gajinya naik. Namanya lifestyle creep atau inflasi gaya hidup. Wah, ini sih musuh dalam selimut yang paling umum. Skenarionya gini nih, gaji kamu naik 20%. Wih, rasanya kayak mendadak. Nah, standar hidup pun langsung ikutan naik 20%. Dulu makan soto di pinggir jalan aja udah nikmat banget. Sekarang, nongkrong di kafe fancy jadi sebuah keharusan. Hasilnya apa? Kamu nggak bener-bener maju. Kamu tuh cuma lari di tempat, tapi pakai sepatu yang lebih mahal. Kemampuan buat bangun kekayaan, ya tetap di situ-situ aja. Jadi, ini aturan main yang benar. Pas pendapatan naik, tahan dulu hasrat buat upgrade gaya hidup. Ambil semua selisih kenaikan itu, langsung lempar ke investasi sampai target modal kamu tercapai. Nah, setelah modalmu tumbuh dan menghasilkan duit sendiri, barulah kamu boleh nikmatin hasilnya dengan naikin gaya hidup dikit-dikit. Ingat ya, bangun fondasi modalnya dulu, baru bangun istananya. Oke, kalau si penimbun tadi takut banget keluarin duit, tipe yang ini justru kebalikannya. Kita sambut si pembelanja stres. Mereka ini adalah orang-orang yang menjadikan tombol check out di marketplace sebagai tombol pereda cemas. Penting banget nih buat kita ngerti, ini tuh bukan sekedar soal boros atau nggak bisa nahan diri ya. Ini adalah sebuah mekanisme pertahanan yang dipelajari. Pas otak lagi tertekan, dia pasti cari pelarian yang paling gampang. Dan buat sebagian orang, dopamin dari belanja online itu rasanya kayak solusi instan yang paling ampuh. Coba deh kita jujur sama diri sendiri sejenak. Pas kerjaan lagi numpuk atau hati lagi galau berat, biasanya kamu lari kemana? Apakah ke aplikasi belanja atau kamu punya cara lain yang lebih ngebangun? Kuncinya adalah ganti pelarian yang mahal dan merusak dengan yang sehat dan terjangkau. Kalau jalan-jalan bikin kamu senang, nggak harus selalu keluar negeri kan? Mungkin healing singkat ke Puncak atau Bandung juga udah cukup. Yang paling penting, anggarkan. Dengan gitu, pelarian kamu itu jadi aktivitas yang terencana dan bebas rasa bersalah. Bukan keputusan impulsif yang malah nambah stres baru. Oke, kita masuk ke dua kebiasaan terakhir. Nah, dua-duanya ini lahir dari akar yang sama, tekanan sosial. Tapi wujudnya beda banget. Kita bakal bedah satu persatu mulai dari yang paling kelihatan, si pamer alias the flexer. Si pamer ini beli kemewahan bukan buat dinikmati, tapi buat dipertontonkan. Tujuannya cuma satu, validasi dari orang lain. Biar kebayang seberapa bahayanya pola pikir ini, yuk kita main andai-andai.
Coba bayangin ya, detik ini juga ada 5 miliar rupiah masuk ke rekening kamu. Apa langkah pertama yang kepikiran di benakmu? Mobil impian? Rumah mewah? Coba pikirin baik-baik. Oke, mari kita lihat bedanya. Si pamer langsung habisin 4,5 miliar buat aset yang nilainya terus turun, nyisain uang tunai cuma 500 juta. Sebaliknya, si investor, dia tahan diri. Dia investasikan 4 miliar dan nyimpen 1 miliar buat dana siaga. Dalam setahun, anggap aja dapat return 10%, kekayaan si investor nambah jadi 5,4 miliar. Sementara si pamer, kekayaannya justru nyusut karena depresiasi. Dan inilah pelajaran paling pentingnya. Kekayaan sejati itu nggak diukur dari seberapa mahal mobilmu, tapi dari seberapa banyak uang tunai atau aset liquid yang siap kamu pakai pas ada peluang emas. Likuiditas, itu adalah mesin pengganda kekayaanmu. Tanpa itu, kamu cuma kelihatan kaya, bukan beneran kaya. Nah, sekarang kebiasaan sosial kedua yang nggak kalah beracun, si bergantung. Ini adalah tipe orang yang sebenarnya mampu bayar, tapi selalu cari cara biar orang lain yang naktir atau nalangin. Mereka mungkin ngerasa pinter, padahal sebenarnya mereka lagi melakukan barter yang rugi banget. Coba dia lihat perbandingannya. Kamu mungkin sukses hemat Rp50.000 hari ini. Tapi yang kamu pertaruhkan itu sesuatu yang nggak ternilai. Rasa hormat dari teman-temanmu, kepercayaan dari rekan bisnismu, dan rusaknya hubungan jangka panjang. Percaya deh, kerugian reputasi ini jauh-jauh lebih mahal daripada secangkir kopi yang nggak kamu bayar. Setelah kita kupas tuntas 5 kebiasaan beracun tadi, pertanyaannya sekarang, apa dong penawarnya? Ternyata, ada satu kebiasaan fundamental yang jadi fondasi buat ngelawan itu semua. Satu prinsip yang bisa mengubah total permainan finansial kamu. Dan inilah dia, anggaran yang sehat. Dengar kata anggaran atau budgeting tuh jangan langsung kebayang hidup susah dan dibatasin ya. Justru sebaliknya, anggaran itu peta yang ngasih kamu kebebasan. Itu alat buat mastiin setiap rupiah yang kamu keluarin adalah keputusan yang sadar, disengaja, dan yang penting, bebas dari rasa bersalah, karena semuanya udah dialokasikan. Dan ini adalah kesimpulan terkuatnya. Kamu mau beli tas mewah? Silahkan. Mau healing ke Bali? Boleh. Mau koleksi mainan mahal? Kenapa enggak? Selama semua itu datangnya dari pos anggaran yang sehat, yang nggak ganggu tujuan investasi dan dana darurat kamu, maka nggak ada yang salah sama pilihanmu. Kamu yang pegang kendali penuh. Jadi, setelah kita ngobrolin kelima kebiasaan tadi, mana nih yang paling klik atau paling nyentil di hati kamu? Langkah pertama untuk berubah itu adalah kesadaran. Dengan ngenalin pola mana yang selama ini nahan kamu, itu udah jadi kemenangan pertama. Terima kasih banyak udah menyimak. Semoga obrolan kita kali ini jadi langkah awal kita bareng-bareng menuju masa depan finansial yang jauh lebih kuat dan lebih sehat.